Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat semua ya Bu? Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tercinta, kita akan melihat video dulu nih jamaah. Terkait Badan Pangan Nasional pastikan beras tidak kena PPN 12%. Berikut tayangannya. Diketahui pemerintah meningkatkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%. Kenaikan tersebut mulai berlaku 1 Januari 2025 mendatang. Kebijakan tersebut merupakan upaya meningkatkan penerimaan negara guna mendukung stabilitas ekonomi nasional. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan kenaikan PPN 12% bersifat selektif dan hanya menyasar barang serta jasa kategori mewah atau premium. Namun Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan barang-barang komoditas strategis tidak terdampak PPN 12%. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Ini adalah kabar baik untuk kita semua. Ibu-ibu pastinya jadi senang, Kak. Iya ya Bu ya. Kita berharap tidak terjadi kenaikan PPN 12% ini untuk khususnya bahan pangan bisa membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera lagi. Amin amin ya robbal alamin. Namanya siapa Ibu? Ibu namanya siapa? Rusiah Minarti. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ibu Rusia. Dari Kayak nama majelis tali negara ya mana? Bu ya. Dari Perip Cabang Pandeglang. Oh. Perip itu istri Persatuan TNI Polri. Masya Allah, siap gerak TNI. gitu ya Bu ya. Siap. Masya Tapi kan Allah. bukannya pajak itu Bu, Ya. demi kebaikan negara. Betul. Tapi Tapi ada bagian-bagian tertentu yang bisa dikenakan pajak tersebut. tepuk tangan. Masya Allah. Senang saya jawabannya bagus Enak banget. ya jawabannya enak. ya Ustadz ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Masya Allah, terima kasih. Silakan Ustadz Maulana. Makasih Saskia, izin Ustaz Afif kayak nama pimpinan pesantren saya. Alhamdulillah. Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada tim Islam Tindak yang mengambil PT tadi sehingga semua informasi yang harus diketahui masyarakat masuk dalam ranah Islam itu indah. Jadi Islam Tindak juga jadi informasi yang positif. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan kita harus bersyukur atas peraturan yang meringankan kita semua. Tepuk tangan dulu dong. Kembali lagi, ketahuilah aturan itu demi kebaikan kita agar tertib. Sekali lagi, agar tertib. Jangan ada yang menang sendiri. Karena sama aja. Agama kita adalah aturan, syariat itu adalah aturan. Bagaimana supaya bisa dijalankan dengan baik, supaya meratakan nikmat Allah dengan adanya zakat. Nah ketahuilah, yang namanya aturan, maka kita sebagai warga negara berkewajiban untuk mentaati aturan itu. Jangan sekadar aturan. Sehingga mohon maaf kalau aturan tidak dilaksanakan, kasihan juga itu semuanya. Penyelenggara negara demi kebaikan kita. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan, maka sebaiknya kita sebagai warga negara yang baik taat pada aturan yang sudah ditetapkan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian apa lagi? Ketahuilah ketika aturan itu ada keberpihakan kepada kita. Karena memang untuk apa? Aturan itu demi kebaikan. Maka sebaiknya kita bekerja sama untuk menjalankan aturan itu. Ada penegak hukum namanya. Ada penyelenggara negara, ada namanya. Kan pemimpin ada 3. Ya. Imam, Khalifah, Amir. 1, 2, 3. Imam, Khalifah, Amir. Kenapa? Karena untuk demi kebaikan semuanya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Jadi kita tuh harus bersyukur atas peraturan yang meringankan kita semua. Dan apalagi ya peraturan meringankan kita harus jalani ya ibu-ibu ya. Betul sekali. Jamaah.
kita ini kan pernah kepikiran gak sih Bu, kalau misalnya terkadang ya kebiasaan, sifat atau apa yang dilakukan selama ini tuh kadang berbeda sama apa yang dilakukan kita sebagai istri. Betul gak Bu? Atau justru malah ada yang sama? Oh nggak ada, beda-beda jadinya Bu ya? Beda-beda. Nah berarti kan katanya pasangan itu cerminan diri sendiri. Tapi kalau enggak gimana ya? Daripada penasaran, makanya hari ini kita akan membahas tema tentang suamiku bukan cerminan diriku. Nah, sebelum kita lanjut mendengar tausiah dari guru-guru, kita akan menonton video terlebih dahulu nih jamaah. Tentang ketika istri nyuruh sholat tapi kalah dengan mertua. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Ketika suami Ustadz, itu gimana Ustadz? Giliran sama istrinya, ayah tolong dong sholat gitu ya, nggak mau. Giliran mertuanya langsung bangun tanpa babi bu Ustadz. Ya di masyarakat ada istilah, mohon maaf, ada istilah suami-suami takut istri. Kalau ini suami takut mertua. Ya Masya Allah. Allah, Saskia jadi mau nanya nih Ustadz karena nonton video yang tadi. Karena ternyata banyak juga nih istri-istri yang bertanya. Sebenarnya kadang ya dirinya itu sudah taat dan rajin insya Allah ibadah. Tapi nih ya Ustadz, kadang malah dapat suami atau jodoh yang susah ibadahnya gitu. Atau mungkin kalau jodoh itu tidak selalu menjadi cerminan diri ya Ustadz. Mohon tausiahnya Ustadz Hafiz. Baik, insya Allah. Bismillah, izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Masya Allah, Tabarakallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pemirsa yang di rumah, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Suami-suami katanya takut istri, Sesungguhnya bukan takut istri, sayang kepada istri. Contoh tadi, seorang mertua yang menegur menantunya. Menantunya taat, kan bagus. Ditegurnya di dalam sholat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pertanyaannya adalah, apakah betul seorang istri atau suami itu adalah cerminan pasangannya? Mungkin ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, penilaian atau mindset masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan bahwa jodoh adalah cerminan kita. Mungkin berangkat dari sebuah hadis Nabi bahwa innal mar'ata khuliqat min dila. Sesungguhnya ibu-ibu sekalian, seluruh perempuan di dunia ini diciptakan dari tulang rusuk yang beng. Maksudnya apa? Bahwa karena bagian dari tulang rusuk laki-laki dan ada 12 tulang rusuk dalam tubuh manusia. Salah satunya itu adalah pasangan kita. Nah maka barangkali masyarakat menilainya sebagai sebuah mindset penilaiannya bahwa bahwa seorang istri adalah cerminan seorang suami adalah cerminan seorang istri. Tidak salah, tapi juga barangkali kurang tepat. Kalau ternyata ibadah seorang istri atau suami dikaitkan dengan pasangannya. Bukankah Fir'aun punya istri yang solehah? Bukankah Nabi Lut, Nabi Nuh punya istri yang durhaka? Artinya pasangan belum tentu sebagai cerminan dari pasangannya. Nah apabila kita mendapatkan pasangan yang kurang saleh atau dalam hari ini kurang di dalam ketaatannya, tetaplah kita untuk menegurnya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bukankah kewajiban kita menjaga keluarga kita dari api neraka? Sehingga wajib bagi kita tetap mengingatkan. Cerminan seorang istri adalah kesolehannya tidak menuntut solehnya suami. Ada bahasa begini, saya mau sholat kalau suami saya sholat. Sebaliknya, saya mau jadi orang baik kalau istri saya orang baik. Menjadi soleh itu tidak menuntut pasangan kita. Menjadi soleh adalah mutlak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Betapapun barangkali kurang solehnya pasangan kita, tetap kita mesti dorong support dia untuk sama-sama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan enak sholat subuh berdua, tahajud berdua, makan berdua. Aduh Masya Allah, romantis sekali ya Ustadz. Terima kasih Ustadz Afif, tepuk tangan ibu-ibu. Masya Allah ya, rasanya dunia itu milik berdua kalau misalnya udah suami istri ya jamaah ya. Nah sekarang Saskia mau tanya ke Ustadz Syam nih jamaah. Siap. Ustadz Syam, Siap. Saskia mau tanya. Kalau Jangan marah-marah misalnya, dong, karena ini pertanyaannya sebel aku nih Ustadz. Kenapa? Kalau misalnya suami
atau istri itu cerminan satu sama lain. Nah kalau misalnya ada istri yang sudah lemah lembut gitu Ustadz Syam. Tapi nih malah dapat suami yang kasar. Atau bahkan tidak segan-segan untuk KDRT. Serem ya Ustadz, nauzubillahimin zalik. Nah pertanyaannya adalah apakah ini suatu ujian atau hukuman dari Allah ya Ustadz? Mohon tausiahnya Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saskia, tabi guru kami Ustadz Afif, Ustadz Maulana dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Thaha ayat 42 sampai 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allahumma arhamna bil Quran. Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran karena banyak menyangkut kisah-kisah perjuangannya berdakwah kepada seorang yang juga banyak disebut namanya dalam Al-Quran yaitu Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Maka kalian berdua Musa dan Harun alaihi wassalam diminta untuk lemah lembut dalam rangka tutur kata kepada Fir'aun yang jahat banget itu. Kira-kira Bu, Fir'aun itu hukuman dari Allah atau ujian dari Allah untuk Nabi Musa? Ujian. Kira-kira Fir'aun itu hukuman dari Allah atau daripada ujian bagi Asia, istrinya Fir'aun? Itu ujian karena Ratu Asia radhiyallahu anha alaihassalam justru malah dengan bersuamikan Fir'aun justru malah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara mengukur diri kita sendiri kalau misalnya kita dalam posisi tersebut? Yang pertama, senantiasalah menganggap bahwa kita ini tidak pernah bersih dari dosa. Sehingga kalau ada yang terjadi di sekitar kita, dapat misalnya suami yang kurang baik, tetangga yang kurang baik, apa yang kurang baik, langsung periksa diri kita. Oh subhanallah, saya dosanya di mana ya? Saya dosanya sama siapa ya? Jangan sampai saya misalnya saya punya dosa sama orang tua dahulu yang belum pernah saya minta maaf sama orang tua saya, atau saya kurang baik akhlaknya sama orang tua saya sehingga saya dapat takdir punya suami yang seperti ini. Periksa diri kita. Oh jangan-jangan saya pernah zalim sama saudara saya sendiri, saya pernah zalim sama tetangga saya ada dosa sama orang lain, maka bermuhasabah diri. Tapi Allah itu sayang dan cinta sama hambanya. Apa yang terjadi dalam hidup ini, mestilah itu adalah ujian. Ujian apa? Ujian supaya kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama Saskia. Jadi kalau misalnya kita dapat ujian atau cobaan itu jangan langsung pikir itu adalah hukuman. Pikir aja itu adalah ujian, semoga kita semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul atau betul ibu-ibu? Betul, alhamdulillah. Jamaah yang dimanapun berada jangan kemana-mana ya. Karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih dengan tema kita suamiku bukan cerminan diriku. Tetap di Islam itu indah, jamaah alhamdulillah.